Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Febriasa Ivana dari Prodi Teknik Industri dengan NPM 210611268. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis laju korosi logam menggunakan solusi deep coating elektrolit. Slide pertama berisi apa itu logam. Logam merupakan bagian dari unsur kimia yang memiliki sifat kuat, kokoh, serta penghantar listrik dan panas. Logam banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Logam juga memiliki sifat yang mudah untuk dibentuk menjadi bahan utama berbagai barang kebutuhan seperti kapal, mobil, kereta api, sepeda motor, serta konstruksi bangunan dan sebagainya. Logam juga sangat mudah mengalami korosi, di mana korosi dikenal merugikan karena bersifat merusak dan membahayakan. Yang kedua yaitu apa itu korosi? Korosi itu sering kita jumpai. Biasanya kita menyebutnya dengan karat. Korosi merupakan suatu peristiwa penurunan kualitas yang terjadi pada suatu logam yang disebabkan karena terjadinya reaksi kimia dengan lingkungan sekitar. Selain itu, korosi merupakan kehancuran atau kerusakan material karena reaksi dengan lingkungannya. Korosi pada logam juga dapat diartikan sebagai reaksi kebalikan dari pemurnian logam. Korosi ini sendiri bisa mengakibatkan menurunnya kualitas dari baja tersebut, sehingga mengakibatkan baja tersebut menjadi lebih cepat lemah dan rusak. Yang ketiga, untuk slide ketiga menjelaskan mengenai kerugian yang ditimbulkan dari korosi. Seperti yang ditujukan pada gambar, jika sebuah bangunan yang konstruksinya terbuat dari baja, maka baja tersebut lama-kelamaan akan rusak karena peristiwa korosi. Dapat dibayangkan kerugian yang akan ditimbulkan jika bangunan tersebut runtuh dan mengakibatkan cedera yang tidak hanya bersifat material, tetapi nyawa manusia juga dapat hilang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi korosi. Faktor yang mempengaruhi korosi pada logam antara lain, yang pertama, kenaikan suhu akan mempercepat laju korosi. Semakin tinggi suhu, maka semakin cepat energi kinetik partikel yang bereaksi meningkat, sehingga melampaui energi aktivasi. Yang kedua, kecepatan pengadukan juga mempengaruhi kontak antara zat bereaksi dan logam yang akan semakin besar, sehingga ion-ion logam akan semakin banyak yang lepas, sehingga logam akan mengalami kerapuhan. Yang ketiga, konsentrasi bahan korosif berhubungan dengan keasaman atau kebasaan suatu larutan logam yang berada pada lingkungan asam akan cepat korosi, sedangkan larutan basah juga akan terkena korosi. Yang terakhir, selain itu, salah satu faktor yang mempengaruhi korosi dalam lingkungan air adalah keberadaan elektrolit. Contohnya adalah asam sulfat dan natrium klorida. Kedua senyawa tersebut merupakan elektrolit kuat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai coating. Untuk menghambat proses terjadinya korosi yang dikarenakan oleh larutan elektrolit, digunakan pengcoatingan. Coating merupakan pelapisan yang diterapkan pada permukaan suatu benda. Tujuan penerapan lapisan mungkin dekoratif, fungsional, atau keduanya. Pelapisan terdiri dari dua jenis, yaitu liquid coating and concentrate coating. Yang pertama, concentrate coating adalah pelapisan dengan menggunakan beton. Yang kedua, liquid coating, biasanya berupa painting atau pengecatan. Terdapat 3 komponen dasar di dalam liquid coating, yaitu pigmen, binder, dan solvent. Yang pertama, pigmen. Fungsi pigmen yaitu terdapat pada dasar atau primer coat, adalah sebagai penghambat serangan korosi pada logam yang cara kerjanya bersifat pasif. Pasif di sini menjelaskan bahwa pigmen yang tidak bereaksi dengan lingkungan akan membentuk suatu senyawa kompleks dengan oksida logam sehingga terjadi suatu lapisan yang pasif. Selanjutnya ada binder. Binder adalah suatu senyawa polimer yang berfungsi untuk menentukan karakter dari lapisan cat. Yang terakhir ada solvent. Solvent pada cat berfungsi untuk melarutkan material binder dan mengurangi kekentalan coating untuk memudahkan pengaplikasian. Berikut ini saya lampirkan tabel perbandingan nilai laju korosi dari beberapa sampel yang tidak menggunakan pelapis dengan sampel yang menggunakan pelapis.
Dan yang terakhir ada kesimpulan fungsi coating. Dari hasil penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa yang pertama, laju korosi yang tinggi terjadi pada perendaman sampel tanpa menggunakan pelapis. Sebaliknya, laju korosi yang rendah terjadi pada perendaman sampel yang menggunakan pelapis. Yang kedua, dengan menggunakan coating dapat mencegah terjadinya korosi atau karat. Contohnya adalah coating dengan menggunakan cat agar tidak mudah berkarat. Yang ketiga, semakin tinggi nilai laju korosi, maka akan sangat mudah untuk hancur, dan sampel akan mudah lapuk atau rusak. Demikian juga sebaliknya, semakin rendah laju korosi, semakin sedikit korosi yang terjadi, dan semakin baik sampel terlindung dari karat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.